Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 14 Mei 2024. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Allah adalah kasih, dan Ia sungguh mengasihi setiap kita dalam kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita. Dalam ketidaklayakan kita untuk dikasihi, Allah tetap hadir untuk mengasihi dan mencintai kita. Kasih Allah itu secara nyata hadir dalam diri putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang ke dunia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus dalam perikop Injil hari ini mengajak kita sekalian untuk menuruti perintahnya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus menghendaki agar sebagai murid-muridnya kita harus berusaha meneladani dan menghidupi kasih-Nya dalam seluruh hidup karya perutusan kita setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mentaati perintah-Nya dan hidup dalam kasih-Nya, maka kita akan mengalami sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini maupun oleh apapun. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Allah dalam kasih-Nya tidak pernah dan tidak akan pernah menghendaki kita hidup dalam keputusasaan, dalam perselisihan, dan kebinasaan. Allah menghendaki agar setiap kita hidup dalam kasih persaudaraan, hidup dalam saling mengasihi, agar kasih-Nya sendiri tetap tinggal di dalam kita. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mewujudkan perintah Tuhan ini dalam hidup kita. Memang kadang secara manusiawi kita susah untuk memaafkan, susah untuk mengampuni, dan kadang begitu besar rasa jengkel, iri hati, dan dendam dalam diri kita, yang kalau kita refleksikan secara sungguh, hanya membuat kita secara pribadi menderita. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengasihi agar kita sungguh mengalami sukacita yang sesungguhnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, untuk dapat mengasihi, kita harus belajar rendah hati dan berani berkorban seperti Yesus. Lepaskanlah segala kesombongan kita, status yang melekat dalam diri kita. Kita harus belajar dari Yesus. Yesus saja, walaupun Putra Allah, tidak memandang kita sebagai hamba. Dia malah menyapa kita sebagai sahabat dan memberikan nyawanya untuk kita. Saudara, saudariku terkasih, Tuhan Yesus hari ini juga memberikan amanat kepada kita sekalian untuk merawat, menjaga, dan memelihara rahmat iman, hidup dan panggilan yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Iman kita akan Yesus harus berbuah berkat, harus berdaya guna. Iman harus memberdayakan diri kita secara pribadi dan juga memberdayakan sesama untuk hidup dalam kelimpahan dan sukacita yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, saudariku yang terkasih, mari kita terus belajar mengasihi dan terus berusaha menjadikan hidup kita berbuah berkat. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.